Rela kekeluargaan, maunya dituntut habis gitu kan. Saya sebenarnya tidak rela. Warga Garut dituduh penculik anak di Muratara merasa diancam untuk damai, ingin lanjut proses hukum. Ini negara hukum. Dadang Wahyudin, salah satu dari 5 penjual jaket yang menjadi korban hoaks penculikan anak, mengaku terpaksa damai karena ada ancaman. Ia menceritakan bahwa Polres Muratara akan dibakar warga apabila saat mereka tidak mau damai. Polisi yang ngomong kalau nggak ada kekeluargaan, Polres ini akan dibakar habis sama warga di sana katanya gitu. Makanya harus kekeluargaan. Ia menuturkan terpaksa menuruti permintaan damai tersebut walaupun bertentangan dengan hati nuraninya. Teman-temannya pun menurutnya ingin kejadian itu diproses hukum agar kejadian tersebut tidak terulang di kemudian hari. Kalau menurut hati nurani mah saya nggak rela gitu. Nggak rela kekeluargaan, maunya dituntut habis gitu kan, ini negara hukum. Gimana gitu kan, sekarang saya mau buktiin gitu, tuntas gimana gitu, biar beres gitu, biar nggak imbasnya ke orang lain. Sama kan dari Garut juga banyak yang jualan. Saat ini ia mengaku masih trauma dengan peristiwa yang hampir merenggut nyawa di Kabupaten Musirawas Utara itu. Dadang tidak menyangka usaha berjualan jaket kulit yang sudah dijalaninya selama 16 tahun itu menimbulkan cerita yang tidak akan pernah ia lupa sepanjang hidupnya. Kalau pasti mati gitu sama. Itu sempat terpikiran juga. Terpikiran juga gitu. Ya, terpikiran pasti mati di sini. Meski begitu, Dadang mengaku sangat bersyukur bisa kembali pulang ke kampung halamannya di Kecamatan Sekawening, Kabupaten Garut dengan selamat. Kini laki-laki 3 orang anak itu tinggal menunggu 2 temannya yang masih di perjalanan pulang ke Kabupaten Garut. Setibanya di Garut, Dadang langsung menjalani visum di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut. Selain visum, ia juga diperiksa kondisi kesehatannya. Di Musirawas Utara, dia bersama 4 kawannya sebenarnya sudah menekan perjanjian damai dengan warga. Dalam perjanjian damai itu dia mendapat ganti rugi 30 juta rupiah. Namun banyak pihak yang menilai dengan nilai tersebut tidak sebanding dengan penderitaan yang didapat. Mobil yang mereka bawa juga hancur dan barang-barang dagangan mereka berupa jaket kulit dijarah. 360 potong. Semuanya hilang. Semuanya ya. Kapolres Musirawas Utara AKBP Verly Rosaputra angkat bicara soal pernyataan salah seorang korban hoaks penculikan asal Garut yang mengaku dipaksa ramai karena takut Polres dibakar. Menurut Verly, pernyataan Dadang Wahyudin, satu dari 5 korban yang mengaku terpaksa damai karena diduga ada intervensi dari polisi, adalah tidak benar. Menurut dia, yang menjadi pertimbangan hingga akhirnya kelima pria tersebut bersedia damai karena menyadari kejadian itu merupakan musibah dan kesalahpahaman. Verly berharap dengan adanya kesepakatan perdamaian antara kelima korban bersama pemerintah desa kecamatan yang mewakili masyarakat kiranya dapat dimengerti semua pihak. Saat ditanya soal ada upaya dari salah satu pihak di Garut hendak melanjutkan proses hukum atas peristiwa tersebut, Verly mengaku hingga kini belum ada laporan yang diterimanya. Diberitakan sebelumnya bermula dari chat hoax di WhatsApp dan Facebook tentang penculikan anak, 5 sales jaket asal Garut, Jawa Barat nyaris jadi korban amukan massa di Muratara, Sumatera Selatan. Peristiwa itu menimpa Yosep Maulana, Lukiwan Darifana, Dadang Wahyudin, Taufik Lubis, dan Asep Erwin, warga asal Garut, Jawa Barat, yang melewati Kabupaten Muratara untuk mencari nafkah sebagai sales jaket antar provinsi. Akibat hoax yang terlanjur beredar, mobil berwarna putih dengan nopol Z1687DS sampai terguling dirusak warga. Mendapat informasi dari mulut ke mulut ditambah kecepatan medsos, ketika mobil kelima pria tersebut berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Muratara, lalu disetop oleh warga. 5 pria tersebut nyaris menjadi korban amukan masyarakat yang diduga terprovokasi dari informasi yang belum pasti kebenarannya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!